mereda, sehingga kita bisa kembali dalam suasana yang hangat begitu ya, karena kami rasa sendiri pun online ini kadang kurang hangat gitu. Betul Pak. Ya. Ada yang hilang gitu selama 2 tahun, jadi sangat bersyukur bisa seperti ini sekarang. Bapak-bapak dan juga ada Bu Umi yang menjadi koordinator dosen pendamping KKN PKN yang terselenggara tidak hanya di desa kita ini, kemudian juga ada di berbagai tempat di Kulon Progo dan lainnya begitu. Nah, saya sebagai dosen yang mendampingi teman-teman yang akan presentasi malam ini, di sebelum Lebaran kemarin sebenarnya kita sudah soal juga ke kelurahan begitu untuk diskusi, memohon arahan apa yang harus kita bicarakan bersama-sama di desa, dan tentu sebenarnya di badan usaha milik desa atau badan usaha milik kelurahan, istilah lokalnya begitu, bungkal yang sudah berjalan. Nah, kemudian sebelum Lebaran kita juga sudah ada sempat berdiskusi dengan Pak Sigit, Direktur atau Ketua Bumdes Bungkal, untuk meminta masukan kembali apa-apa yang sudah disampaikan ini, apa masukan berikutnya sehingga bisa kita bawa ke pertemuan sekarang bersama Pak Lurah juga bapak-bapak semua begitu. Saya perkenalkan diri lagi seperti itu. Saya belum, kalau wajah saya masih sama dengan wajah tidak terlalu tua dibandingkan sepantaran. Jadi tapi masuk di Universitas Sana itu September 2020, jadi masih setengah tahun lebih begitu, langsung jadi dosen, kemudian mendampingi beberapa kuliah kerja nyata, termasuk yang terakhir sekarang dan sedang berlangsung juga nanti ada yang di Ngawen. Jadi bukan diri juga akan ber-KKN reguler di Ngawen dalam bulan 6 nanti sampai bulan 8. Ini ada dia, bapak-bapak semua, angkatan berapa ya? 19 Pak. 19. Ada Yohana, ini orang Batak, Marganenggolan, Yohana juga, terus Sri, kemudian ada Juan dari Toraja, ada Andre juga dari Toraja, Yohana dari Medan, juga dan ini juga, dan DPL-nya dari Medan. 4 tahun di Jogja saya belum bisa lancar ataupun belum bisa bahasa Jawa dengan kan pengen ngucap bapak-bapak tapi kok tak salah ya. Nanti saya pikir ini udah halus, ternyata malah salah serupa, maknanya bisa beda. Tapi terkadang Ibu Umi juga dan Bapak Ibu di kampus itu kalau dalam bahasa Jawa lagi ngomong apa ya? Coba untuk beradaptasi belajar bahasa Jawa juga. Urutan pertemuan kita pada malam hari ini, teman-teman akan presentasi dalam mungkin 10-15 menit. Apapun yang dipresentasikan oleh teman-teman itu kami sudah diskusikan berdasarkan apa yang sudah didiskusikan juga ketika ke kelurahan sekitar sebulan lalu. Dan nanti ketika ada hal-hal yang harus kita bicarakan kurang di sini, prioritas ini dan seterusnya, kami akan langsung mencatat dan itu kemudian nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Tapi satu hal yang yang akan kami sampaikan bahwa mengerjakan wisata, pengembangan wisata yang kita target ini itu tidak bisa dalam 1 bulan KKN ini gitu bahwa yang pasti akan berkelanjutan, dan kami sangat berharap setelah KKN pun kami juga dari dosen nanti bisa pengabdian lebih lanjut, jadi nggak terputus sampai berikutnya begitu bapak-bapak sekalian. Diulangi pasangannya dulu. Ya, kurangi. Ini karena pakai viewer. Iya. Oh iya. Proyektor ya.
Ya, baik, kita mulai saja. Saya serahkan waktu ini kepada teman-teman untuk presentasi. Ya, silakan. Sabar. Selamat malam semua, Pak Lurah dan semua pejabat yang ada di Gedung Keris. Sini kami akan mempresentasikan program kerja yang akan kami lakukan nanti di saat depan. Yang pertama aspek dalam manajemen. Yang pertama jaringan pasar baru untuk unit ayam. Itu saya bertanggung jawab dengan Sri dan saya sendiri berkolaborator bersama pengurus Burkal dan pemuda-pemudi Karang Taruna. Di sini kami akan berusaha untuk mencari penambahan jaringan pasar personal baru, kedua melakukan yang kedua melakukan riset pencarian usaha atau UMKM yang bersedia membeli pasokan ayam yang ada di Bungkat ini. Yang kedua, pembuatan atau pencarian pakan alternatif. Di sini yang bertanggung jawab adalah saya Euk, berkolaborator bersama pengurus Bungkal dan pemuda-pemudi Karang Taruna dan dosen peternak Universitas Taman Siswa. Yang pertama yang akan dilakukan bagaimana cara mencari pengembangan alternatif pakan baru, melakukan riset pencarian informasi toko pakan yang murah. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi Pok Darwis. Di sini yang bertanggung jawab rekan saya Yohana, berkolaborasi bersama mahasiswa sistem informasi UKDW dan pengurus Bungkal bersama pemuda-pemudi Karang Taruna. Sini yang pertama yang akan dilakukan adalah sistem informasi Pok Darwis wisata belum tertata. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan website usaha. Yang ketiga, bagaimana untuk berinovasi untuk melakukan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi. Yang keempat, pengembangan fasilitas wisata. Di sini yang bertanggung jawab adalah kami sendiri, tim PPNT UKDW, berkolaborasi bersama mahasiswa sistem informasi UKDW dan pengurus Bungkal dan pemuda-pemudi Karang Taruna. Di sini yang pertama, rencana akan kami lakukan pembuatan limas. Yang kedua, biaya pengangkutan penanaman 100 pohon. Yang ketiga, pembuatan lampu hiasan di tempat wisata. Yang keempat, pembuatan sarana MCK, dan yang terakhir pembuatan acara camping. Ya, saya ini akan mempresentasikan mengenai aplikasi pengelolaan keuangan yang menurut saya bisa dijadikan contoh alternatif pengembangan. Ini adalah aplikasi Koinbox, yaitu suatu aplikasi untuk mengelola keuangan dengan standar dan sesuai dengan keinginan. Ya, di sini aspek pendanaan dan pengembangan strategis. Di sini kita akan berkomunikasi dengan calon investor, yaitu mungkin dengan rekan-rekan bapak-bapak di sini yang punya rekan investor atau pebisnis atau orang-orang perusahaan untuk membutuhkan proposal, yaitu dengan
memuat hal-hal seperti berikut, yaitu profil usaha, kedua aturan-aturan yang ada, strategi pengembangan, baru kita akan menganalisis risiko usaha itu seperti apa, baru studi kelayakan itu seberapa layak mungkin, dilanjutkan dengan pengembangan model pemberdayaan masyarakat, sustainable model kampas, dan terakhir adalah kita membutuhkan pendanaan setiap unit. Kemudian untuk pengembangannya sendiri yang bertanggung jawab akan ini yaitu Pak Harto dan saya sendiri, dan kolaboratornya yaitu Pak Lurah, pengurus Bungkal, dan berbagai jaringan yang ada di Kabupaten dan Kabupaten. Jadi program ini akan dikembangkan dengan informasi dari situasi Bungkal dan desa dari kami satu lingkungan informasi, kemudian menggunakan berbagai referensi ilmiah dan studi banding dengan BUMDes dan dengan usaha lain yang sudah berhasil. Kita nanti akan melakukan studi banding dengan usaha lain yang sudah berhasil. Kemudian proposal pengembangan bisnis ini akan dibawa oleh tim KDW dan Bungkal dalam mencari sumber-sumber pendanaan baru seperti CSR, hibah universitas dan investor swasta dan lain-lain. Kemudian aspek perizinan menggunakan penggunaan lokasi tempat wisata ke dinas kehutanan tim KDW. Lalu terakhir, Lurah serta pengurus Bungkal akan mencoba menemui Bupati Gunung Kidul melalui jet formal atau informal yang dimiliki oleh Lurah. Saya sedikit ralat di nomor 4. Yang nomor 4 ini merupakan masukan-masukan dari Bapak Lurah dari salah satu perwakilan Karang Taruna, yaitu yang pertama ada pembuatan limas. Di sini malam ini akan kita diskusikan mana yang terlebih dahulu sebagai prioritas kita yang kita lakukan. Karena banyak beberapa masukan, misalnya pembuatan limas, tapi ini kan belum ada didiskusikan, masih dari oleh sepihak. Dan yang itu yang salah satu materi yang akan kita bahas bersama malam ini. Dan kedua ada biaya pengangkutan penahanan 100 pon untuk area wisata Bacin. Dan yang ketiga ada pembuatan lampu hiasan di tempat wisata untuk mendukung sarana untuk mempercantik area wisata. Dan selanjutnya ada pembuatan sarana MCK pendukung seperti toilet umum, tempat parkir atau perbaikan jalan menuju tempat wisata. Dan yang terakhir ada pendapat untuk pembuatan acara camping. Pembuatan acara camping ini diharapkan sebagai modal awal untuk memperkenalkan wisata Bacin kepada masyarakat sekitar untuk menarik perhatian. Demikian hasil presentasi yang bisa kami lakukan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih teman-teman untuk jadi sebagai informasi juga kepada bapak-bapak semua, teman-teman ini itu dari kuliah itu membawa 21 SKS, artinya mereka akan dinilai nanti di kampus dengan kegiatan sebanyak itu. Biasanya dengan KKN yang biasa mungkin beban, tanda kutip beban yang harus mereka kerjakan tidak sebesar yang ini, karena akan banyak pelajaran atau mata kuliah yang harus mereka selesaikan tapi langsung praktek di sini gitu, dari kuliah gitu. Jadi beberapa kegiatan di luar yang wisata itu dimasukkan, misalnya dengan ayam apa yang harus mereka coba buat, dengan sistem informasi juga mereka harus coba buat. Tetapi pada malam ini seperti yang sudah kami terima juga berbagai masukan bahwa kita juga harus fokus membicarakan yang wisata ini akan seperti apa prioritas pengembangannya ke depan. Nah, informasi yang kami terima juga ternyata dulu sudah ada desain yang didesain bagaimana rencananya pengembangan, termasuk kebutuhan infrastruktur yang harus dibangun, dan katanya itu sangat besar dana yang dibutuhkan. Kalau boleh tahu apakah dokumennya itu masih bisa diakses begitu Pak atau seperti apa? Kemudian yang juga harus kita diskusikan adalah prioritas pengembangannya seperti apa yang bisa dikerjakan dalam 1 bulan ke depan dengan bersama teman-teman mahasiswa, apa yang harus kita kerjakan ke depan berikutnya sesuai dengan kemampuan yang juga kami begitu. Karena dari kan lembaga pendanaan yang punya uang banyak kemudian datang bukan, tetapi kita punya kemauan bersama untuk bisa belajar
dan sumber pendanaan bisa kita cari juga dari berbagai sumber. Tahun ini bulan Agustus Badan Riset dan Inovasi Nasional itu ada program Desa Berinovasi. Mereka butuh proposal untuk disubmit, diberikan ke sana, dan itu bisa kita kembangkan juga dari sini. Kementerian Desa juga akan ada. Berbagai sumber bisa kita lakukan kalau ada dokumen pengembangannya seperti apa. Begitu Bapak-bapak yang bisa kita kerjakan. Nah, untuk itu mungkin kita harus memulai diskusinya begitu. Atau dari Bu Umi mungkin ada tambahan dulu, Bu? Oh ya, mari dari Pak Lurah dulu atau bapak-bapak, monggo Pak. Ya, terima kasih. Langsung saja ini menanggapi presentasi dari rekan-rekan mahasiswa UPDW di kelompok ini ya, BUMDes dan Podarwis. Benar yang disampaikan itu sesuai dengan realita yang ada di Bungkal ataupun BUMDes kalau orang Kedungkres memang seperti itu adanya. Termasuk sudah kami sampaikan juga ada 2 unit yang berjalan. Kalau yang sudah artinya lancar dan tanpa kendala, walaupun nanti terkait income itu pasti ada walaupun minim, itu terkait unit kambing Pak. Mayoritas jantan kambing yang dipelihara, kemudian tentunya sudah beberapa bulan ini nanti pas hari Idul Adha mau kita panen, kemudian yang betina itu kemarin sudah beranak 1 dan itu jantan. Nah itu alhamdulillah walaupun hanya 1 ekor seperti itu. Artinya unit kambing sementara sudah berjalan, itu bisa jadi tidak dijadikan prioritas, walaupun sebenarnya terkembang di situ terkait pengelolaan pakannya, kemudian pengelolaan kotoran kambingnya dan sebagainya, termasuk pakan alternatif biasanya yang itu, walaupun kadang sebagian peternak itu ada yang suka tapi ada yang tidak juga seperti itu. Kemudian yang unit ayam saya menanggapi per poin ya, unit ayam memang masih dalam tataran kami belajar, artinya walaupun kemarin kami support dan sebagainya seperti yang kami sampaikan kemarin terkait pengelolaan bagaimana benar-benar menghasilkan profit. Yang kemarin belum lama saya ngobrol dengan pelaku bisnis ternak ayam tersebut bahwa kalau ternak ayam itu memang untungnya tipis, kecil, apalagi ketika pakan ternaknya itu tidak bisa mencari pakan ternak yang kualitasnya bagus tetapi juga harganya murah. Kalau pakan ternak yang ada di pasaran itu sangat tipis sekali nanti keuntungan yang didapat peternak seperti itu. Nah, itu yang menjadi kendala sebenarnya. Nanti monggo untuk mungkin itu menjadi salah satu prioritas karena memang sangat kami butuhkan bagaimana keberlangsungan unit ayam itu di tataran awal itu, walaupun pengembangannya bisa sampai mimpinya ke bagaimana punya rumah makan seperti MM ya, kalau di sini di sebelah utara itu Monggo Mampir itu yang mengolah berbagai olahan daging ayam seperti itu. Kemudian terkait pengembangan sistem informasi Bungkal Podarwis yang nanti di situ diwujudkan dengan adanya website, itu saya sangat setuju sekali. Artinya kemarin yang kelompok satunya juga sudah mempresentasikan terkait pendampingan lumbung pangan keluarga dan desa, kaitannya dengan ibu-ibu PKK juga saya dorong untuk membuat website juga, karena dengan adanya website paling tidak disitulah satu tahap ada inovasi baru. Artinya yang tadinya belum ada itu ada, dan saya malah kemarin sarankan teman-teman mahasiswa kami, bagaimana Pak kalau ini website desa saja, kemudian biar lebih kompleks isinya dan sebagainya. Nah, itu saya sarankan dikhususkan saja ke website. Contohnya kalau di sini website mau Bungkalnya atau Podarwisnya. Nah, kalau khusus Podarwis kemudian dibuatkan website, nah itu bisa jadi besok untuk pemasaran wisata itu sendiri ke depan. Kemudian biar nanti yang
di Lumbung Pangan juga website PKK saja yang Oh, iya. dikembangkan. Sangat mensupport sekali adanya nanti akan ada lomba PKK. Paling tidak, wah ini udah PKK-nya kekinian, ini ada punya loh, luar biasa. PKK yang lainnya belum tentu juga kan sepertinya. Itu menjadi unggulan dan paling tidak itu inovasi baru. Kedua poin itu seperti itu. Kemudian monggo nanti untuk ini juga saya dukung untuk dikembangkan juga nanti. Kemudian pembuatan pakan alternatif lah, monggo tadi sudah saya sampaikan. Sementara sudah kalau yang di kambing sudah bisa dikatakan tidak prioritas dulu, tapi kalau yang di ayam itu yang menjadi prioritas nanti bagaimana bisa menekan biaya ayam, pakan ayam yang nanti pada akhirnya marginnya untuk profitnya bisa lebih besar seperti itu. Kemudian mengembangkan wisata, nah ini memang malah usul ataupun saran dari saya ini yang lebih karena memang geliat wisata itu kemarin sempat ramai dengan ada wisata yang lainnya. Kemudian harapannya sebenarnya kemarin ketika Lebaran ini bisa digeliatkan, tapi karena memang waktu dan sebagainya ini tertunda, tapi tidak masalah. Yang penting besok setelah Lebaran ini kita awali. Kebetulan ada dari kampus UKDW nanti bisa bersinergi dan berkolaborasi menggeliatkan wisata di Kedung Gres ini. Nah, kemudian wisata tersebut memang tadi usulan dari beberapa warga nih, termasuk saya memang kali ini, walaupun tadi Pak dosen menyampaikan memang kampus itu memang bukan lembaga pembiayaan. Saya ingat juga dulu ketika saya KKN juga masukan atau usulan dari warga permintaan itu banyak Pak. Kemudian kami jawab dengan kami diskusikan, kemudian kami simpulkan bahwa kemampuan kami ini seperti itu. Biasanya dulu saya ingat di Semen saya penanaman pepayanisasi California dulu, semua warga kami beri dan sebagainya. Kemudian pelangisasi, kemudian beberapa kegiatan yang lain lah yang itu memang sesuai dengan realita permintaan warga, tapi pada akhirnya kami sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kami seperti lain. Ini monggo termasuk adanya permintaan pembuatan limasan bukan limas ya Mbak ya, limasan. Makanya aku bingung. Limas yuk. Rumah limasan Limas. Kalau limas perlindungan masyarakat, kalau limas bangunan yang memang itu di area Mbacen itu belum ada bangunan sebagai paling tidak tonggak awal geliat di situ. Nah, kami prediksi teman-teman Polres dan warga itu ketika sudah ada bangunannya, kemudian di situ difungsikan, kemudian ada lampu-lampunya, kemudian ada memang setelah itu kelanjutannya juga fasilitas MCK dan sebagainya. Paling tidak satu lokal itu lengkap seperti itu, kemudian nanti bisa jadi kemudian ada kita dorong warga untuk jual dan sebagainya. Paling tidak itu menggeliatkan wisata di situ. Bahkan saya juga merencanakan ini Pak Ardo, Bu Umi, terkait di situ bagaimana ada jejaring internet yang ketika waktu-waktu ini kemudian wisata dengan dukungan internet, koneksi internet yang bagus, artinya itu tentunya akan sangat mendukung sekali di sini. Spot dari Pemda Betul seperti itu. Atau kalau kami jaringan internet itu kami jual. Kalau di beberapa tempat ada wifi corner, artinya benar-benar di situ nanti fasilitas internet itu bisa mendukung pengunjung itu bisa berlama-lama di situ. Mau nugas lah atau mau ngobrol atau ya memang ada plus minusnya. Dampak negatifnya mungkin remaja-remaja itu di situ ngegame atau apa kan gitu, tapi itu dampak negatif, dampak positifnya juga. Artinya di sini banyak SMA, SMK, SMP, kemudian sekarang zamannya daring, kemudian juga mulai ini Pak Ardo, Bumi dan teman-teman mahasiswa Gunung Kidul itu ada beberapa universitas baru. UNJ sudah ada juga. Kemudian mana? Titi, kemudian
UGK Universitas Gunung Kidul itu ada, artinya dengan seperti itu kami ingin menawarkan mungkin tempat untuk nugas tapi dengan kemasan yang baru. Biasanya di tengah kota yang dekatnya hanya gedung-gedung seperti ini. Bagaimana kalau di alam seperti itu? Nah, mudah-mudahan bisa lebih kerasan dan paling tidak tawaran baru lah seperti itu. Walaupun ini menjadi sebuah mimpi, kalau dalam waktu dekat mungkin agak, artinya butuh limasan, butuh yang lain dan sebagainya. Makanya ini kami sampaikan, tetapi memang pada akhirnya monggo dari UKDW, Pak Ardo, Bu Umi dan teman-teman mahasiswa mau mengambil yang mana dulu ini sesuai dengan tadi kemampuan kapasitas, karena saya dulu juga pernah alami seperti itu. Kemudian nanti juga mungkin ada masukan dari bapak-bapak dan mas-mas ini pengennya seperti apa, yang diprioritaskan titik mana dan sebagainya. Artinya ada tadi beberapa usulan terkait limasan, penanaman pohon, pembuatan lampu hias, pembuatan MCK, pembuatan acara camping dan sebagainya. Nah, ini mau seperti apa tentunya dibuat skala prioritas. Dan pada malam hari ini monggo untuk semuanya berkontribusi dengan cara saling usul mawon. Jawa buat nama Indonesia menapa saged-sagede yang pasti kita bisa pahami, dan ini mudah-mudahan benar-benar menjadi tonggak awal geliat wisata itu dengan dampingan dari UKDW, teman-teman KKN dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada malam ini. Dan terima kasih Pak Ardo, Bu Umi, ini malah benar-benar bisa meluangkan waktu bermalam di desa kami, apalagi Bu Umi yang didampingi banyak pemilih sini lah. Kami terima kasih sekali Bu. Kemarin juga kelompok satunya Mbak ya. Kelompok satunya sebenarnya juga pengen beberapa mahasiswa. Loh kok yang satunya kok nginep yang kelompok kami enggak ya? Silahkan kalau berminat, kemudian di waktu yang lain interaksinya mungkin dengan ibu-ibu PPKK kalau yang satunya kan gitu. Monggo lah seperti itu. Artinya seperti itu, termasuk nanti monggo direncanakan besok mau rundownnya apa, kemudian teman-teman bisa membersamai seperti apa. Paling tidak ada perbincangan dan pembahasan besok acara sampai akhir rundown itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Kemudian saya persilakan pada teman-teman untuk memberikan tanggapan, usulan, saran dan masukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mari dari Bapak dan Mas untuk kita ngobrol aja, kayaknya lebih cair aja saya rasa. Enggak terkait, mungkin fokusnya ke wisata kali ya. Karena yang lain tadi memang hal-hal yang saya kira oke begitu. Wisata ini seperti apa? Mungkin ada masukan-masukan lagi, ada apa namanya ya, suara hati lagi dari bapak-bapak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Lurah Dumais, yang kami hormati rekan-rekan Pokdaplis dan juga teman-teman UKDW dan juga Pak dosen ya. Walaupun muda tapi Pak dosen sebutannya. Mas dosen. Mas dosen masih single Menjelang Pak. Menjelang. Mudah-mudahan segera. Koordinator KKN gitu. KKN yang kami hormati. Langsung saja kaitannya dengan program yang disampaikan oleh teman-teman KKN UKDW tentunya sangat menggembirakan kalau kita melihat program-program yang ditawarkan itu sangat menenangkan hati. Maksudnya banyak sekali apa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya di luar Sambal. Cuman kita melihat dari sekian banyak program itu tentunya yang mungkin dari teman-teman KKN itu dapat terpenuhi semuanya mungkin ada hal yang memang tidak bisa dipenuhi karena ya itu tadi sudah diculek oleh Mas dosen, kaitannya dengan pendanaan, mungkin juga kaitannya dengan waktu yang kita masih waktu, karena KKN itu mungkin rentang waktunya berapa bulan? Kalau yang ini sampai Juni ya Bu? Akhir Juni. Akhir Juni. Lumayan oke. Kalau melihat dari
aspek manajemen itu 1 sampai 4 itu saya lebih akan lebih senang poin 4 gitu. Karena poin 4 itu saya rasa semua orang itu bisa penuh harap dengan adanya kegiatan atau semacam wisata yang ada di khususnya Kelurahan Gubres. Menurut saya itu apa yang sudah disampaikan oleh mungkin Pak Lurah dulu dan juga Bumdes kaitannya dengan item-item ini itu sebenarnya udah semacam mengambil intis tuan jangka pendek dari kegiatan rintisan wisata itu sendiri. Cuman yang jadi pertanyaan saya Nyon Sewu itu maaf itu dengan banyak pembuatan limas itu kira-kira nanti arahannya itu apakah akan di cover oleh teman-teman UKDW atau memang nanti masih dalam proses pencarian pendanaannya, karena mengingat dari 5 item itu kan semuanya memakai gadget semua ya, mungkin hanya sebatas retorika, sebatas teori, tapi juga butuh diimbangi dengan pendanaan. Nah itu yang ingin saya tanyakan pada teman-teman, kira-kira nanti gabungan kita melaksanakan program yang sudah tertampang di poin mungkin itu bisa. Oke. Sebelum nanti kita bahas kesannya, ada lagi mungkin dari bapak-bapak, Mas, tim untuk berikan. Sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sebelum mungkin ada diskusi lanjut atau ngobrol santai, mungkin saya mau ngasih kesempatan pada yang ketuanya di sini Pak RT itu untuk memberikan sambutan seperti itu. Ini yang punya wilayah jadi mungkin mungkin ada banyak kekurangan atau kita menyambutnya dan sebagainya kan nanti biar lebih enak lah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Pak Lurah, Lurah Kedungres, Bapak Estimator, yang berhormat Bapak Mas Ibu dosen, yang terhormat Mas-mas dari KKN yang kami hormati. Sebelum panjang kami bicara, mohon maaf, ini biasanya masih campur-campur gitu ya. Ini saya mohon maaf sebelumnya. Kebetulan saya di sini terus terang memang ini dari pihak Desa Kedungres sudah agak lama membicarakan masalah terutama masalah mempunyai tempat wisata kita. Saya sebagai tempat wilayah yang paling bawah sangat mendukung sekali mengenai hal tersebut. Maka dari itu saya juga terima kasih sekali dari Mas KKN bisa hadir di tengah kita sehingga nantinya bisa bekerja bersama di sini dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih maju. Dan selanjutnya nanti apa yang diprogramkan atau apa yang dikemukakan malam ini mudah-mudahan nanti dapat berhasil yang bagus juga sehingga kita semua dapat nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Mungkin cuma itu dulu sebagai pembukaan Mas Jurut jika memakai marginer kemauan pundi arahanipun untuk pundi antun maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, baik, dari kemudian ya mungkin saya sebelumnya perkenalan dulu. Tapi kalau sama teman-teman udah kemarin buka bersama itu Mas Jim. Mereka cerita Mas. Sebelumnya ngaturaken sugeng rawuh selamat datang semua tim dari KDW, Bu dosen, Mas dosen dan semua yang sudah kerso ataupun mau bersilaturahmi kembali di sini. Tentunya
dalam silaturahmi ini mungkin akan membawa sesuatu yang lebih lagi perbincangan yang mungkin lebih arahnya tertata lagi daripada yang kemarin. Pak, ini langsung ke poin 4 ya mungkin. Kebetulan saya atau mungkin gini, ataupun ada sesi-sesi dulu mungkin yang tertarik di sesi mana mungkin buka dulu kan, jadi tidak menutup kemungkinan ntar kesannya jangan soalnya ini ada juga yang di mungkin di bidang peternakan juga gitu kan seperti itu, atau mungkin di sesi pertama apa gitu. Lebih cair aja Mas. saja. Langsung ke poin mana yang mungkin disorot begitu. Oh ya, atau kan mungkin saya lebih biar nggak rancu gitu. Nanti ada yang bertanya ini, ada yang mungkin kan seperti itu. Jadi misalnya ini kita buka satu sesi yang ya itu sempat aja gitu. Kan gitu. Jadi biar nggak rancu, nanti ada pertanyaan. Oh ini bang ngomong ke wisata, takok pitik, takok dan sebagainya, nanti nyun sewu malah. Saya kira kurang efektif gitu. Ya karena tadi sudah kayaknya mengarah ke 4 dulu, nggak apa-apa kita langsung di 4 Mas. Iya. Nah kebetulan sebenarnya kalau ngobrolin wisata itu cakupannya luas banget ya. Cuma ya mungkin bahasanya kita sak nyampainya kita di mana. Yang jelas yang pakai skala prioritas tadi. Yang sekiranya bisa, dan itu pun skala prioritas yang sekiranya memang kita bisa untuk melakukan atau mungkin yang bisa dibantu lah dari poin-poin pertama itu pembuatan limas dan sebagainya itu sebenarnya juga kaitannya juga penting, cuma saya cenderung ke fasilitas umum sebenarnya karena memang tempat wisata itu sudah tidak bisa dipisahkan dari kaitan fasilitas apalagi tempat buang hajat itu luar biasa kaitannya. Sering saya contohkan itu kalau saya perjalanan ke wisata itu kalau bahasanya itu nahan buang hajat dan sebagainya. Walaupun itu mungkin rasa lapar juga ataupun mungkin di situ juga view-nya bagus, tapi saya nggak langsung ke tempat makan atau pesen makan ataupun saya berjanji, tapi saya nujunya tetap Thai. Berarti kan itu memang benar-benar yang sesuatu ataupun fasilitas yang memang benar-benar harus tetap langsung ada. Saat itu wisata sudah dibuka, harus ini juga ada. Saya kira seperti itu. Dari itu dulu. Oke. Baik, tadi ada 2 topik ya. Yang pertama soal konkretnya dananya akan seperti apa. Kemudian yang kedua ada usulan prioritas. Ini sebenarnya yang pertama tadi limasan untuk mungkin sebagai tanda ini mulai bergerak wisata, dan juga usulan prioritas yang kedua MCK. Ini mana yang harus kita lebih dulu kan bisa bersama-sama, atau ada yang lebih dulu nanti bisa kita diskusikan. Ada lagi bapak-bapak yang mungkin memberikan? Ya, terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak Lurah Bungkis, Pak RT, Mas Dusen, menjadi koordinator Mas Pak dan Mas Mbak dari KKN Kediri yang kami hormati juga. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh dosen, yaitu tentang poin-poin yang telah sebagai aspek manajemen untuk bagaimana desa lewat BUMDes dan apa itu dari Mas Hibrid Pak Daris punya wacana untuk bagaimana Bajen itu depan dibuka menjadi akses wisata desa. Ini sangat potensi sekali dilihat dari segi geografisnya mungkin. Dan kebetulan dari mahasiswa terjun di desa Inggris untuk memfasilitasi tentang bagaimana program-program yang menjadi agenda dari desa atau lurah desa Inggris. Ya ini untuk poin 4 itu memang kami punya usulan bagaimana tentang penanaman pohon ini. Ini untuk depannya biar nanti ini terlihat rindang dan jadi
wisata ini terlihat baik dari penanaman yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Berhubung ini masih musim hujan, mungkin yang perlu diprioritaskan masalah penanaman dulu. Nanti kalau sudah agak reda hujannya, kita mengejar proses untuk program yang poin 4 itu yang pembuatan sarana atau pembuatan acara camping dan sebagainya. Lebih fokus ke itu penanaman pohon itu hanya usulan dan mudah-mudahan ini bisa dapat dipertimbangkan dari mahasiswa. Mungkin dari itu kan. Nyuwun pirsa menawi penanaman pohon, jenis pohon itu menapa Pak usulannya? Nanti biar Mas dari Daris ini. Kalau penanaman mungkin pohon ada kesepakatan. usulannya pohon apa? Sebenarnya yang kemarin itu baru ini ya, belum nyimpul sebenarnya. Cuma ada beberapa usulan dan sekiranya memang pohon itu kayak pohon yang diserahkan terus ada berbunga gitu. Dulu itu pernah ada Bunga pohon ya? yang rindang, cuma itu bisa berbunga gitu. Ada bunganya gitu. Jadi pernah dulu itu di seputaran jalan masuk hutan itu ada pohon itu apa yang bisa itu masuk pagi. Yang bunganya kalau musim merah itu Lamboyan. bagus itu. Lamboyan. Oh, lamboyan ya itu. Sing wonten lagune niku lho. Daunnya kados maling bukan? Nggih. Maksudnya apa Pak ujine niku? Lamboyan. Lamboyan nggih, lamboyan. Lah niku sejenis wonten niku lho. Jadi yo perindang nanti ada unsur indahnya gitu loh. Nek sakura mboten saged ageng. Tabulik Tabe buya. tabe buya. Tabe buya. Menika menawi wonten sepanjang kantor Pemkot Magelang itu kalau pas berbunga seperti di Jepang Pak. Tabe buya. Sanes sakura. Itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang orange. Pohonnya sebetulnya tidak begitu besar. Bapak-bapak menawi badhe mlebet Magelang saking Mandap Muntilan terus jembatan menika lho mulai minggah Magelang. Lah itu yang tanaman-tanaman baru nika kan tabe buya ingkang wonten tengah. Nah menawi pas berbunga saya. Tapi berbunganya pun pindah ya Bu? Nggih. Durasinya Kemarau. Durasinya tidak lama memang. ada enggak ya Mas? Kelemahannya itu Tumbuhnya cepat nggak? Maksudnya berkembang kok suwe. lumayan cepat. Dulu Pak 608. Dan kata sendiri. Flamboyan itu. Itu apa belum minggu? Flamboyan api ya cuman untuk besarnya butuh lama nggih menawi flamboyan. Tapi nek dong kembang nggih sayu sanget. Menika wonten menawi hotel napa Semarang ingkang hotel kok Pak Lurah yang sering Terus nunjuk. Ini kita nyoba ke hotel ya. soalnya nika hotelnya wingi tinggi Covid nika. Waduh. Di belakangnya itu niku saya banget kata Tapi buya niku apa? ingkang Flamboyan. flamboyan orange kalian Kalau yang merah kata booming sekarang memang tabe buya. Termasuk di Surabaya itu dan sebagainya. Kalau yang flamboyan memang itu orde lama lah ibaratnya udah agak zaman dahulu tapi juga bisa. Nah monggo artinya teman-teman ini juga kalau mau yang terbaru memang yang tabe buya itu tidak terlalu indah. nggih tidak terlalu kalau tabe buya memang bener tak serindangin loh bener tapi memang leres yang tinggal bumi ketika berbunga semuanya seperti di Jepang kan ya, Iya. karena bunganya bagus dan sebagainya. tapi mboten rindang memang. Tapi untuk hiasannya nih nanti. Nek flamboyan kan saged napa megar-megar ngeten kan nggih saged ageng. Nyuruh saya kaitanipun kalian teman-teman UKDW itu kira-kira yang bisa diproyeksikan untuk tanaman pohon apa? Udah ada gambaran Atau mengikuti
hasil diskusi ini atau memang sudah ada kira-kira ini nyengrengan gitu kira-kira gitu? Belum ada ya Pak. Tapi kan kalau dari kami belum ada, tapi mungkin dari teman-teman di sini justru punya pandangan inginnya apa. Nah nanti coba kita, mungkin kita juga tidak mengusahakan sendiri ya, cuman kami punya channel beberapa yang biasanya itu menyumbang bibit. Itu seperti jarum, tapi jarum itu biasanya bibit buah. Lajeng Pak Irwan Hidayat apa? Pabrik Anak ini Bu ya? obat Semarang. ke obat jamu. Jamu. Sudah muncul Irwan. Sido muncul. Sudah muncul. Sido muncul itu juga biasanya beberapa kali kami KKN kami minta memberinya kok bibit buah. Gitu. Belum pernah mencoba yang bibit Yang tadi, bunga, ya. tanaman bunga. Tapi ya mungkin bisa dicoba. Buah apa Bu? Nah, kami yang tanya yang cocok di sini apa? Ya bisa Duren api lho, mungkin do nang ngisor terus ketiban duren kan. tapi tanahnya Tergantung tanah. di patok ya begitu cocok ini. Kalau alpukat kelengkeng Cocok napa wonten mriki? Kurma. Kalau Monggo. Mas Sigit. pucuk dicinta langsung tiba. Monggo Pak Sigit. Monggo pinaran. Punten ini. Enggak. Ini Pak yang saya ceritakan tentang Pak Sigit yang punya teman dosen ya Pak Sigit ya? Punya teman dosen yang di Bu Imelda di arsitektur UKDW. Oh gitu. Jadi tidak ngajar mas-mas dan bapak ini? Oh, karena bukan Beda bisnis. nih. Nah, menika menawi buah napa ingkang cocok? Supaya kami Iya. nanti kan kami nggak ada uang kan. Jadinya mungkin dari Karang Taruna nanti bisa membuat proposal bersama-sama. Terus nanti mungkin kesananya